Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengikuti media sosial dewasa ini, baik itu di YouTube atau yang sekarang lagi tren itu TikTok ya. Kita melihat begitu banyak orang itu yang menjadikan agama itu sebagai konten yang menarik. Lebih-lebih sebagai entah itu bahan perdebatan atau bahan untuk menguji kemampuan intelektual dalam memahami teologinya dan lain sebagainya. Dan menariknya itu bahwa orang yang berbicara atau menjadikan ini konten itu bukan orang yang secara khusus mendalami teologi itu sendiri, tapi orang yang ya bacanya setengah-setengah, kemudian merasa mempunyai pengetahuan, kemudian menjadikan itu konten, sehingga dia mengajak orang-orang untuk berdebat dengannya. Dan yang terjadi apa? Perdebatannya itu yang awalnya itu kelihatan baik, itu lama-lama menjadi semacam suatu bentuk permusuhan baru. Orang akhirnya saling mencaci, orang kemudian saling menjelekkan satu sama lain. Karena apa? Karena orang saling menuduh yang lain salah dan menganggap agamanya benar dengan mempertahankan argumentasi masing-masing yang dangkal. Kalau kita melihat bacaan hari ini, Tuhan Yesus, lebih-lebih dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar tentang apa itu sebenarnya pertobatan. Apa yang dimaksudkan dengan pertobatan oleh Tuhan? Apakah pertobatan yang dimaksud adalah bahwa orang itu mengikuti semua yang diperintahkan oleh agama? Tadi ditanyakan oleh Tuhan, apakah kamu kira berpuasa itu berarti merendahkan diri, membentangkan kain kabung, atau mengikat kepala dengan kain kabung, dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Itu pertanyaan Tuhan kepada orang-orang yang merasa bahwa dengan melakukan apa yang diajarkan atau diperintahkan oleh agama, itu berarti mereka sudah melakukan atau menjadi seorang yang beragama dengan baik. Demikian juga seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa orang merasa bahwa dengan dia memberikan argumentasi tentang agamanya yang luar biasa, dia merasa sudah menjadi seorang yang beragama dengan baik. Meskipun itu menyakitkan orang lain, meskipun itu menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesempatan masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Kalau kita melihat bahwa selama ini fenomena yang terjadi atau bahkan dalam diri kita sendiri mungkin kita pernah melakukan, kita menjadikan agama hanya untuk mencari nama atau mencari popularitas diri, atau untuk menunjukkan diri bahwa inilah saya, seorang yang taat beragama, seorang yang bisa menguasai ilmu agama, seorang yang paham teologi. Nah, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa menjadi seorang yang memiliki agama atau orang beragama yang baik bukan soal itu semua. Orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik itu akan melahirkan suatu tindakan yang baik pula. Tadi dikatakan bahwa yang paling penting yang diinginkan oleh Tuhan adalah melenyapkan kelaliman. Ini yang penting sekali. Melenyapkan kelaliman. Seringkali ketika kita melihat situasi ada ketidakberesan, ketidakadilan, kita cenderung lari karena takut kalau kita terlibat di dalamnya. Lari takut kita itu kemudian menjadi itu menjadi beban baru bagi kita, sehingga bagi kita ya urusan saya ya saya, urusan kamu ya kamu sendiri menyelesaikan persoalanmu, meskipun dalam hati nurani kita sendiri itu kita merasakan adanya ketidakadilan. Itulah yang dikecam oleh Tuhan, bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang beragama yang baik,
kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita bukan hanya mencari kesalehan pribadi, seperti tadi kita berpuasa, kita tidak makan, mengurangi makanan, atau melakukan apa yang diajarkan oleh gereja misalnya untuk semua, untuk pribadi. Tetapi yang dianjurkan adalah bagaimana kita memperhatikan orang lain. Kalau yang dulu pemikiran kita itu hanya untuk diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan berdoa dengan baik, atau tidak makan seharian, atau saya itu bisa berdoa 24 jam, dan lain sebagainya. Tuhan kemudian berkata bahwa bukan itu. Yang kukehendaki adalah kamu harus mematahkan belenggu kelaliman. Kamu harus memperhatikan mereka yang kekurangan makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk keluar dari diri kita. Bahwa kesalehan itu bukan soal kesalehan pribadi saja. Tetapi bagaimana kesalehan itu kita wujud nyatakan dalam tindakan kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita memperhatikan orang di luar diri kita. Maka itulah puasa yang sesungguhnya yang dianjurkan oleh Tuhan. Kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana murid-murid Yohanes itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ini adalah salah satu contoh kebiasaan atau yang sering dilakukan oleh kita di zaman sekarang. Kita seringkali melihat orang lain, oh kok dia tidak melakukan ini itu, dan kita selalu menunjuk bahwa ini loh, kami melakukan ini, kami melakukan itu. Kita bukan lagi melakukan anjuran agama itu sebagai sesuatu yang benar, tetapi hanya untuk sebagai cara untuk menunjukkan diri, menunjukkan kesombongan diri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita di masa Prapaskah ini, kita merendahkan diri. Sekali lagi kita juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi yang sesungguhnya puasa itu bukan hanya untuk mencari kesucian pribadi, tetapi bagaimana kita memperhatikan saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran belas kasih dari kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.